Hi vlog, welcome to my guys. Shut down. Hai semuanya, perkenalin nama aku Amanda Putri Amalia. Aku dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus Samarinda. My God! Wow! Kali ini aku akan membahas tentang classical conditioning. Pernah nggak sih kalian... Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Siapa kamu tanya begitu? Siapa yang suruh siapa? Karena hanya ingin tahu saja. Tiba-tiba takut cuma gara-gara dengar suara keras, atau langsung lapar ketika ngelihat logo fast food kesukaan kalian. Nah, kalau pernah, artinya kalian sudah mengalami classical conditioning atau pembelajaran klasik. Apa sih maksudnya? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi, classical conditioning itu adalah salah satu teori pembelajaran yang paling awal ditemukan di dunia psikologi. Bohong, yang bener. Teori ini dikenalkan oleh Ivan Pavlov, seorang ilmuwan asal Rusia yang awalnya cuma meneliti pencernaan anjing, tapi justru menemukan sesuatu yang luar biasa tentang bagaimana makhluk hidup bisa belajar. Dalam eksperimennya, Pavlov menyadari bahwa anjing bisa mengeluarkan air liur, bukan hanya karena melihat makanan, tapi juga saat mendengar suara bel yang sebelumnya selalu dikaitkan dengan makanan. Nah, dari sinilah lahir konsep classical conditioning. Apa aja sih komponen dalam classical conditioning? Yuk kita bahas satu-satu. Jadi, yang pertama itu ada stimulus tak bersyarat. Stimulus yang secara alami memunculkan respon. Contohnya, makanan menyebabkan air liur. Yang kedua ada respon tak bersyarat. Respon alami terhadap stimulus tak bersyarat. Seperti air liur keluar ketika melihat makanan. Yang ketiga ada stimulus netral. Stimulus yang awalnya nggak menghasilkan respon. Misalnya, bunyi bel. Yang keempat ada stimulus bersyarat. Stimulus netral yang setelah dikaitkan berulang kali dengan stimulus tak bersyarat akhirnya menimbulkan respon. Yang kelima ada respon bersyarat. Respon yang muncul akibat stimulus bersyarat. Contohnya air liur yang muncul hanya karena dengar bunyi bel. Jadi intinya classical conditioning terjadi saat kita belajar mengasosiasikan dua hal yang tadinya nggak berhubungan. Jadi classical conditioning itu nggak cuma berlaku buat anjing Pavlov aja ya, tapi bisa berlaku buat kita semua. Contohnya, ketika kalian ngedengar lagu tertentu, langsung teringat masa-masa SMA atau bahkan mantan kalian. Ya, itu juga efek dari classical conditioning. Lagu itu jadi stimulus yang dikaitkan dengan perasaan tertentu. Jadi, classical conditioning ini bisa dipakai di banyak bidang loh. Contohnya, yang pertama di pendidikan. Guru bisa mengaitkan suara musik dan tepuk tangan dengan kondisi belajar positif. Yang kedua ada pelatihan hewan. Pelatih menggunakan stimulus tertentu seperti klik atau suara untuk memperkuat perilaku hewan. Yang ketiga ada psikoterapi. Terapi desensitasi untuk fobia menggunakan teknik ini. Secara bertahap menggunakan stimulus yang ditakuti dalam kondisi yang aman. Jadi classical conditioning ini sangat berguna tapi juga punya batasan. Yang pertama, kelebihan. Kelebihannya itu menjelaskan bagaimana respon otomatis bisa dipelajari. Yang kedua ada efektif untuk modifikasi perilaku.
Terus ada juga kekurangannya. Yang pertama ada hanya fokus pada respon otomatis, bukan perilaku yang melibatkan pemikiran kompleks. Yang kedua ada tidak menjelaskan proses berpikir, motivasi, atau perasaan secara menyeluruh. Jadi kesimpulan dari classical conditioning itu adalah proses belajar yang penting banget dalam psikologi. Kita bisa belajar tanpa sadar hanya karena otak mengasosiasikan dua hal yang bermunculan bersamaan. Dengan memahami ini, kita jadi lebih sadar kenapa kita bereaksi terhadap sesuatu, kadang tanpa alasan yang jelas. Oh, oke. Gimana? Udah makin paham tentang classical conditioning kan? Kalau kamu punya pengalaman yang mirip, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like and share supaya kamu tidak ketinggalan video edukasi berikutnya. Bye-bye!